Selamat pagi semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang hak asasi manusia. Perkenalkan, saya Hani Androlus Morangkir bersama 3 teman saya lainnya. Di sini saya akan memulai topik yang pertama, yaitu pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak ini melekat pada individu tanpa memandang latar belakang. Yang kedua yaitu keterkaitan dengan kewarganegaraan. Status kewarganegaraan menentukan cakupan perlindungan hak seseorang. Negara bertanggung jawab melindungi hak warga negaranya. Yang ketiga, perlindungan konstitusial. Undang-Undang 1945 memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi perlindungan hak asasi manusia. Lalu kita masuk ke konsep warga negara. Yang pertama yaitu ada status hukum. Warga negara adalah individu dengan status hukum resmi. Mereka diakui sebagai anggota suatu negara. Yang kedua ada bagian masyarakat. Warga negara menjadi bagian dari komunitas di wilayah tertentu. Status mereka diakui secara hukum. Yang ketiga yaitu sebagai sistem kewarganegaraan. Ada 3 sistem utama berdasarkan kelahiran, perkawinan, dan naturalisasi. Setiap sistem memiliki prosedur berbeda-beda. Yang keempat adalah hak dan kewajiban. Warga negara memiliki hak dan kewajiban tertentu. Semua diatur dalam undang-undang yang berlaku. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nama saya Muhammad Fikrian Sahasibuan. Oke, kita masuk kewarganegara Indonesia. Dasar hukum. Kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 26. Juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pengertian. Warga negara Indonesia adalah orang yang diakui secara hukum mereka menjadi bagian dari Republik Indonesia. Yang terakhir, identitas resmi. Warga negara Indonesia memiliki NIK, KTP, dan paspor. Dokumen ini menjadi bukti status kewarganegaraan mereka. Masuk ke asas kewarganegaraan. Pertama, asas ius soli. Kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Seseorang menjadi warga negara di mana ia dilahirkan. Asas ius sanguinis. Kewarganegaraan berdasarkan keturunan, status ditentukan dari kewarganegaraan orang tua. Lalu ke asas kewarganegaraan ganda terbatas. Memperbolehkan kewarganegaraan ganda dengan batasan tertentu. Biasanya berlaku untuk anak-anak hingga usia tertentu. Yang terakhir, asas kewarganegaraan tunggal. Seorang hanya memiliki satu kewarganegaraan. Tidak diperbolehkan memiliki kewarganegaraan yang ganda. Perkenalkan, nama saya Eko Ginta Reja Tarigan. Di sini saya akan membacakan slide kelima, cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kelahiran. Anak yang lahir dari orang tua WNI juga berlaku untuk anak yang lahir di wilayah Indonesia. Permohonan. Penjualan permohonan resmi untuk menjadi WNI harus memenuhi syarat yang diterapkan. Naturalisasi. Proses hukum untuk mendapatkan kewarganegaraan baru harus melalui prosedur yang diatur undang-undang. Yang keempat, kehilangan terjadi karena melepas kewarganegaraan atau masuk militer asing. Prosesnya melalui Kementerian Hukum dan HAM. Di sini lanjut konsep dasar HAM. Yang pertama adalah universal. HAM berlaku untuk semua manusia tanpa pengecualian. Yang kedua, tidak dapat dicabut. HAM melekat dan tidak dapat diambil dari seseorang. Yang ketiga, tidak dapat dibagi. Semua hak sama pentingnya
dan saling terkait. Yang keempat, tanggung jawab negara. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Hemaliani Joyce Panjaitan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi oleh teman-teman saya yang berjudul Sejarah Hak Asasi Manusia. Ada pada Magna Carta tahun 1215 yang dimana berisi dokumen bersejarah yang membatasi kekuasaan raja. Awal mulanya perlindungan hak individu terhadap penguasa. Yang kedua pada Declaration of Independence Amerika Serikat tahun 1776 yang menegaskan semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak yang tidak dapat diambil. Yang ketiga yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, yang dimana dokumen komprehensif pertama tentang hak asasi manusia, yang diadopsi setelah kekejaman Perang Dunia Kedua. Yang keempat, Reformasi 1998 di Indonesia yang menjadi titik balik pengakuan hak asasi manusia di Indonesia dan yang menghasilkan berbagai undang-undang hak asasi manusia yang baru. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang pertama, universalitas, yang berarti hak asasi manusia berlaku untuk semua manusia, tidak memandang ras, agama, dan negara asal. Yang kedua, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat diambil dari seseorang. Hak ini melekat pada martabat manusia. Yang ketiga, saling bergantung. Semua hak asasi manusia saling terhubung, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dan yang keempat, kesetaraan. Semua manusia harus diperlakukan setara. Tidak boleh ada diskriminasi dalam hak asasi manusia. Dan materi yang terakhir, hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut merupakan rincian dari hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Pada pasal 28A, kedua pada pasal 28B ayat 1 dan 2, 3. Pasal 28C ayat 1 dan 2, 4. Pasal 28D ayat 1, 2, 3, dan 4, 5. Pasal 28E ayat 1, 2, dan 3, 6. Pasal 28F, 7. Pasal 28G ayat 1 dan 2, 8. Pasal 28H ayat 1, 2, 3, dan 4, 9. Pasal 28I ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, serta yang ke-10 Pasal 28J ayat 1 dan 2. Terima kasih. Sekian dari saya.